Halo guys, balik lagi di Kekuatan Jahat. Kali ini gue mau cerita tentang kisah beberapa orang yang demen atau pernah ngerasain daging manusia. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita yang menarik berikutnya. Apakah kalian mengetahui apa itu kanibalisme? Kanibalisme adalah sebuah fenomena di mana satu makhluk hidup makan makhluk hidup sejenis. Misalkan seekor anjing memakan seekor anjing atau seorang manusia memakan seorang manusia. Ada indikasi kanibalisme ritual juga terjadi di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Jadi bisa dibilang di mana-mana kasus kanibalisme ada di Indonesia. Melansir dari beberapa sumber, gue akan menjelaskan pengakuan para kanibal akan rasa daging manusia seperti apa. Penasaran bukan? Simak penjelasan di bawah ini terkait rasa daging manusia. Yang pertama, menurut Sumanto. Sumanto dikenal sebagai kanibal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Pada tahun 2003, pria berusia 40 tahun ini mencuri jenazah wanita tua bernama Mbah Rina, lalu memakan daging jenazah tersebut. Sumanto mengaku kepada polisi bahwa dirinya sedang menimba ilmu di bawah bimbingan seorang guru. Kata Sumanto, dengan memakan mayat, tubuhnya akan menjadi kebal, tidak tergores senjata, dan mendapatkan kedamaian batin. Dia menerima didikan aneh ini ketika dia berimigrasi ke Lampung pada tahun 1988. Dia belajar ilmu hitam pada Taslim. Padahal menurut ajaran ilmu hitamnya, jika bisa menghidupkan kembali orang mati, kata Taslim, maka Sumanto harus memakan daging 7 manusia. Sumanto melakukannya tetapi ditangkap sebelum memenuhi syarat gurunya. Dalam persidangan, warga desa Plumutan, Purbalingga, Jawa Tengah mengaku memakan 3 manusia di Lampung dan kampung halamannya. Rasanya seperti daging anjing dan babi, kata Sumanto. Namun menurutnya, daging anjing, tikus, dan kucing lebih enak rasanya. Dan yang kedua ada Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer membunuh 17 orang di sekitar antara tahun 1978 dan 1991. Tidak hanya membunuh korbannya, Jeffrey juga memutilasi dan memakan bagian tubuh mereka, membuatnya ia mendapat julukan sebagai Milwaukee Cannibal. Kepada FBI yang menangkapnya, Jeffrey menyatakan bagian tubuh favorit adalah paha dan lengan atas. Menurutnya, bagian ini merupakan bagian yang paling enak di tubuh manusia karena rasanya yang tidak jauh berbeda dengan beef tenderloin. Nah, pada tahun 1992 nih, Jeffrey dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi 2 tahun kemudian nyawanya hilang di tangan sesama narapidana, Christopher Scarver. Kepada polisi, pria yang juga menjalani hukuman seumur hidup itu mengaku membunuh Jeffrey setelah mendengar ceritanya sendiri tentang kebrutalan Jeffrey. Dan yang ketiga ada William Seabrook. William Seabrook bekerja sebagai reporter untuk New York Times. Nah, pria ini paling dikenal sebagai penulis buku perjalanan yang agak aneh. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Jungly Wise. Dalam buku ini, William merinci perjalanannya ke Afrika Barat, di mana dia bertemu dengan suku terpencil yang dikenal sebagai Guere. Suku ini juga dikenal sebagai salah satu kanibalisme, di mana mereka memiliki kebiasaan memakan mayat anggota suku lainnya yang telah meninggal. Setelah menyelesaikan misi untuk menyelidiki keanehan suku Guere, William ini menjadi penasaran dengan rasa daging manusia yang sebenarnya dan akhirnya ingin mencoba sendiri. Karena itu, William kemudian kembali ke suku Guere dan ikut serta dalam salah satu ritual kanibal mereka. Dan seperti Jeffrey Dahmer, William mengatakan rasa daging manusia rasanya seperti daging sapi. Yang keempat nih guys, ada Peter Bryan.
Peter Bryan dinyatakan sakit jiwa oleh dokter yang memeriksanya, yang kemudian dirawat di rumah sakit jiwa setelah membunuh anak majikannya pada tahun 1993. 9 tahun kemudian, Peter melarikan diri saat dipindahkan pergi ke rumah sakit, dan ia membunuh lagi seorang laki-laki berumur 43 tahun. Kali ini, Peter memutilasi korbannya dengan gergaji dan pisau. Saat petugas datang, mereka menemukan sisa-sisa otak korban yang dipanggang di penggorengan. Peter mengaku memasak otak korban dengan margarin dan rasanya enak seperti daging ayam. Pada tahun 2004, Peter membunuh pasien lain dan ingin memasaknya. Namun sebelum niatnya terrealisasi, ia ditangkap untuk pertama kali dan ditahan di sel isolasi hingga sekarang. Yang kelima ada Jorge Ngiramonte da Silveira. Nah, Jorge Ngiramonte ini warga negara Brasil dan 2 istrinya ditangkap karena diduga membunuh seorang wanita tunawisma pada April 2012. Saat diinterogasi, ketiganya mengaku membunuh 2 orang lainnya dengan memasak sebagian jenazah korban. Sementara sebagian anggota tubuh lainnya dijual. Nah, Jorge ini mengatakan setelah memakan tubuh korbannya yang pertama dan menyadari rasanya yang tidak jauh berbeda dengan daging sapi, ketiganya memutuskan untuk membunuh lagi dan menjual daging korbannya yang kedua, kemudian setelah dicampur dengan daging sapi. Di pengadilan, Jorge divonis 23 tahun penjara, sedangkan kedua istrinya masing-masing dihukum 20 tahun penjara. Nah, itu tadi beberapa deretan kanibal yang pernah ada, yang pernah merasakan bagaimana rasa daging manusia tadi ya guys. Itu tadi pengetahuan sedikit tentang kanibalisme ya guys. Jadi bagi kalian jangan coba-coba untuk meniru adegan ini atau cerita ini, karena kalian bakal nyesel seumur hidup ya guys. Karena negara kita ini negara hukum, maka jangan pernah sekali-sekali kalian untuk mencobanya. Mending makan steak lah di warung steak yang kan enak, murah juga kan. Ngapain kayak gini kan. Sekarang kan zamannya udah modern, udah harus bisa memilah-memilih lah, harus pintar, dan jangan sekali-sekali untuk mendalami ilmu-ilmu yang tidak diperlukan. Oke, itu tadi video dari Kekuatan Jahat. Thank you guys, Obirin. Salam kekuatan jahat.